Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the meeting 5 of our Karya Tulis Ilmiah. Topic today is about answering the challenge. What does it mean? Last meeting, we have already discussed about your preparation to write down an essay. So today, we will do the challenge to make it, okay, to create the essay, to compose an essay based on the competition that was held, and I will send you the e-brochure to the group so we can read together and also discuss together. So later on, I will split you into groups, and each group consists of three and maybe four. Okay, if there is like an odd number. Okay, so it's okay. Maybe one member can consist of four. Okay, so it depends on how many of you, right? Well, and the topic, and also I will split the groups that we have created into two sides. Okay, one side will talk about the multimodality, and another side will talk about civilization. Okay, so what is it about? Yang pertama kita akan membahas tentang multimodality. Okay, so multimodality. Uh, dari kata mode ya, mode is how we speak, how we communicate. Oke, bagaimana kita berkomunikasi melalui apa saja. Kita berkomunikasi tidak hanya dengan tulisan ataupun lisan. Oke, tapi juga bisa berupa gesture, berupa gambar, berupa simbol, berupa tanda, bahkan apa ya, semacam sandi. Oke, kode. Sering kan ada mengkode-kode gitu kan. So, multimodality is an interdisciplinary approach that understand communication and represent to be more than about language. Jadi bagaimana kita memahami sebuah multimodality itu adalah sesuatu, yang merupakan sebuah perwakilan, dan bagaimana kita memahaminya, di mana itu lebih dari sekedar bahasa, ya. Kalau kita kan di lampu merah katakanlah kan, itu kan tidak harus ada kata-kata berhenti, merah harus berhenti, kuning enggak kan, kita semua udah tahu kalau lambang itu sudah universal ya, dimanapun pasti red light itu berhenti, green light berarti jalan kan, seperti itu, for example like that. Lalu apa ini, jadi ada tiga teoritis asumsi teoritis yang saling terhubung yang underpin tentang multimodality. Yang pertama, multimodality assume that representation and communication always draw on multiplicity of modes, all of which contribute to meaning. Oke, jadi multimodality itu mewakili sebuah perwakilan atau cara komunikasi dengan beragam mode. Contohnya seperti ya kartu merah, kartu kuning di dalam sepak bola. Oke ya, kita agak mungkin mas-mas yang menonton pertandingan sepak bola kan pasti nggak bisa bahasa Inggris itu kan, ketika ada komentatornya ngomong cepet, tiba-tiba ada referee. Nah, peluit seperti itu kan juga sebuah cara berkomunikasi, nggak usah teriak-teriak. Oke, terus pak, kartu merah, semua udah tahu kalau itu pelanggaran keras dan yang kena kartu merah harus keluar dari lapangan. Even without everyone say something ya. Oke, paling komentator ini sih ngomong aja cepet dan Anda nggak bisa menangkap maknanya. Yang kedua, multimodality assume bahwa sumber dayanya itu terbentuk secara sosial. Oke, bisa secara global juga kan, bisa secara global, tapi makanya global itu kan juga sosial ya, artinya dari orang ke orang saling setuju. Contohnya kayak gini, kok bisa tahu ini like, kenapa nggak gini yang like, terus seperti ini simbol love itu dari mana. Oke kan, itu socially shape over time, yang artinya nanti akan maknanya itu demanded by the requirement of different communities. Oke, jadi nanti orang-orang banyak akan semakin mengerti apa sih artinya ini, tapi ada juga kan yang mungkin belum mengerti apa ini, misalnya seperti itu. And the third one, people orchestrate meaning through their selection and configuration of mode for grounding the significance of the interaction between mode. Jadi orang-orang yang orchestrate meaning, mereka yang menekankan maknanya melalui pemilihan dan pemilihan modenya tadi ya, mode, cara berbicara tadi ya, yaitu mengedepankan interaksi. Oke, jadi di sini
ketika kata itu tidak apa ya, kita membutuhkan sesuatu yang lebih dari kata, maka kita kan bisa memakai seperti tadi kan, gesture, bahkan cara berpakaian Anda itu kan, itu namanya multimodality. Oke, tidak hanya bahasa kita kan. Oke, tapi orang yang berpidato di depan, misalnya bupati mengundang Anda, pasti Anda nggak mungkin pakai kaos oblong, celana kolor gitu. Beda, Anda diajak teman Anda ke pantai, piknik gitu kan, nggak mungkin Anda pakai base cap, pakai blangkon, batik kan gitu. Oke, how you dress up is also how to speak up. Oke. Oke, maka ada pepatah Jawa mengatakan ajining rogo saka busana. Oke, jadi intinya tadi seperti itu ya. Jadi bagaimana multimodality itu menjadi bahasa seseorang, oke, menjadi bahasa suatu komunitas, dan bagaimana kita itu menganalisa sebuah multimodal, oke. Karena tidak semuanya harus dikatakan, semuanya bisa jadi hanya dari warna, dari gambar, dari bentuk itu udah mewakili sebuah bahasa. Contohnya rambu lalu lintas, oke kan? Atau mungkin laporan cuaca, Anda melihat ada gambar awan titik-titik-titik. Nggak perlu orang nulis nanti hujan, malah nggak menarik ketika laporan cuaca nanti hujan. Pasti lebih menarik dengan visualisasi. Oke, jadi bagaimana menganalisa apa yang bisa kita lihat dan bagaimana kita menginterpretasikan its multimodality. Oke, dan yang kedua about civilization, tentang peradaban ya berarti ya. Apa sih peradaban itu? Jadi peradaban itu adalah kumpulan manusia yang rumit, ya. Biasanya terbentuk dari kota-kota yang berbeda dengan karakter budaya tertentu. Oke. Bisa kita katakan berarti masyarakat itu adalah sebuah peradaban. Kita menyebut peradaban berarti kita menyebutkan masyarakat itu sendiri. Namun akan tetapi, however, antropologis pada awalnya menyebutkan kalau orang yang beradab itu mereka yang menemukan culturally superior. Jadi mereka superior secara kultural. Berarti secara budaya mereka itu membudayai. Ya, membudayai itu gimana? Katakanlah sopan, nilai kesopanannya, tata kromonya itu semuanya kan ada, dan pasti ada yang berarti lawan katanya itu berarti kan nggak berbudaya, nggak punya adab, oke kan? Nggak beradab. Oke, jadi mereka yang dinamakan culturally inferior atau savage atau barbaric, apa ya, barbar berarti ya. Oke, maksudnya barbar di sini berarti nggak sopan, intinya kan seperti itu. Oke, jadi intinya adalah peradaban itu sering diterapkan secara etnosentriknya ya, yakni dianggap sesuatu yang moralnya bagus dan peradabannya dan kebudayaannya maju. Oke, maju itu nggak harus canggih ya, makanya dia itu selalu seperti Jepang, Cina, ya tentu kan tetap mempertahankan budaya mereka kan, tulisan kanji, hiragana, katakananya kan masih dipakai. Oke, seperti itu, maka peradabannya maju. Apakah kita seperti itu? Let's see. Dan the last is namun ada juga masyarakat menganggap peradaban itu tidak seperti yang di atas tadi ya. Contohnya peradaban Kekaisaran Inka, oke, merupakan peradaban yang cukup maju pada zamannya, oke, dan meninggalkan banyak sekali karya seni. Namun tidak ada bahasa di sana, oke, semuanya hanya berupa gambar. Nah, ini tadi juga maksudnya ke multimodality juga ya. Oke. Nah, jadi bagaimana apa itu nantinya Anda menjelaskan good and global civilization itu seperti apa? Karena saat ini global civilization itu sudah saling terkait, dan society itu kita itu sudah embedded, sudah saling menyatu, fusi seperti itu. Okay, so how we deal with that embedment? Bagaimana kita bisa saling menyatu dalam interkoneksi good and global civilization? Kita diskusikan sama-sama di grup, and that's it for today. Thank you for the view, and that's it. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.